adik-adik di RPtra Mandala. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada hari ini adalah pengabdian kepada masyarakat dari UMB kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang memang rutin dilakukan setiap universitas. Baik, yang terhormat tim pengabdian masyarakat dari UMB, selamat datang di RPtra Kelurahan Tomang, RPtra Mandala. Kasih Kesra Kelurahan Tomang, para hadirin peserta ini terdiri dari berbagai unsur, dari mulai PKK, kader, masyarakat, dan siapa lagi tuh hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini dipertemukan dalam kondisi yang sehat, yang fit, dan dengan muka yang cerah. Sangat segar sekali ya, karena hari ini kita akan mendapatkan, mohon maaf, ilmu-ilmu dari beberapa sahabat-sahabat saya dari dosen Universitas Mercu Buana. Di mana kegiatan kita hari ini dengan tema yaitu sosialisasi pemanfaatan limbah untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan teknologi digital. Salawat serta salam tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Lurah, Ibu Dewi Kurniasih MA, Dwi Kurniasih MA, mohon maaf, yang selalu setiap kegiatan yang pernah saya lakukan selalu hadir untuk memberikan sambutan-sambutannya yang sangat luar biasa, yang sangat mensupport semua peserta. Yang saya hormati Ibu dari Kasih Kelurahan, Ibu Evi, dan ibu-ibu kader-kader yang sangat luar biasa sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di RPtra Mandala Tomang. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat saya, dosen-dosen dari Mercu Buana. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Insya Allah akan kita memberikan sharing kepada ibu-ibu yang hadir di hari ini. Terkait dengan tema kita hari ini, limbah menurut saya adalah sampah. Kalau kita lihat limbah di lingkungan kita sendiri itu banyak menyebabkan apa? Yang pertama, di rumah kalau kita nggak buang, pastinya apa? Kalau tukang sampah nggak datang itu sehari dua hari aja baunya udah kemana-mana. Betul kan? Nah, saya banyak sekali anggota UMKM. Kebetulan saya di sini sering kali membuat kegiatan. Saya pernah mengajak dari tim dari luar, yaitu kaitannya dengan ekoenzim ya Bu Lurah ya. Ekoenzim. Jadi ibu-ibu kalau mau ke minimarket, nggak usah lagi belanja, tasnya beli di sana. Cukup bawa tas ke pasar, ke minimarket dengan tas kreasi sendiri, atau bisa dijual, ya kan? Itu sampah plastik di rumah. Sampah apa lagi kiranya di rumah itu? Kertas. Tidak ada bisnis yang langsung bikin bisnis langsung jaya, nggak ada. Kebetulan saya pebisnis itu ada namanya kerja keras. Terus setelah kerja keras, dia ada namanya kreativitas. Terus ada kerjasama, tadi ada Pak dosen, Pak doktor yang di pertanian, kita harus kerjasama, betul. Nggak ada namanya pebisnis itu dia menjalankan sendiri, percetakan saya jalanin sendiri, nggak ada yang begitu. Kalau misalkan ada yang menjalankan sendiri, artinya dia harus bawa sini dari sini, akhirnya dia juga harus ada kerjasama. Jadi harus ada yang seperti itu kerjasama. Terus apalagi kita punya namanya kedisiplinan. Waktu kita dari pagi sampai sore itu apa yang harus kita lakukan? Di sini memang dalam rangka melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen-dosen itu selain ngajar Bu, juga harus melakukan tridharma. Yang pertama ngajar, kemudian kedua pengabdian kepada masyarakat, dan juga kita melakukan penelitian untuk sumbangsihnya ke dunia pendidikan.
Baik, jadi untuk materi yang pertama ini kita mengenal lebih jauh mengenai HPP gitu. Ya. Kali ini saya berdua dengan Ibu Yulis yang di depan ini, baju hitam. Nanti ditambahkan Bu Yulis ya. Pasti berharap ada untung, ya. Ya. Misalnya kita biaya produksi HPP-nya 100, jualnya 120, ya berarti kan kita mengharapkan untungnya 20. Nah, kira-kira. Nah, supaya kita tepat mendapatkan untung, ya kadang tepat-tepat banget, kadang-kadang enggak sih, cuma jangan sampai jauh dari perkiraan gitu kan. Nah, ketika kita memperkirakan untungnya 20, ya kita harus menghitung HPP-nya tepat gitu. Mungkin boleh di-sharing nggak ibu-ibu atau bapak yang ada di sini udah pernah membuat apa sih berkaitan dengan limbah? Ekoenzim, kegiatan dari ibu-ibu RPTRA di sini. Nanti mungkin ada materi lain ya, bagaimana cara kita lebih memproduktifkan nih masalah sampah. Karena kan sudah banyak kan, harusnya kalau dikurangi margin 30% itu keluarnya adalah 100.000. Tapi ternyata secara hitungannya salah. 130.000 dikurangi 30% itu bukan 100.000 tapi 91.000. Next. Jadi selalu bilang gitu, baik ke UMKM maupun petani, apapun ceritanya kita harus dapat uang. Ya, jadi bertani yang untung. Jadi, di kalangan petani yang terberat itu apa? Itu sudah tidak yakin mereka bahwa bertani itu bisa memberi kehidupan. Sampai seperti itu kehidupan itu di kampung. Padahal sebetulnya potensi pertanian itu besar. Maka di kampung, di Sumatera Barat, saya mengelola petani, saya kasih kuliah umum ya kan, waktu pagi hari untuk petani ya, 1 jam setiap pekan gitu. Merubah diri mereka, menyiapkan diri mereka itu untuk membangun usaha-usaha di bidang pertanian gitu. Ya, untuk itu saya juga bertani gitu. Saya juga ke sawah gitu, saya juga ke ladang, saya punya kebun sekarang. Ya, kemudian kemarin lagi bangun kandang ayam gitu. Ya, untuk apa? Untuk mereka belajar. Kemudian tempat saya itu cukup luas, kan? Saya jadikan pusat agribisnis. Orang bisa datang ke situ. Kemudian mereka saya ajarkan dan sampai detail-detailnya. Gimana sih cara mengolah sampah ya? Banyak masyarakat yang belum melakukan ini. Ya, pertama, sampah itu kita pilah jadi 3 ya, sampah organik, sampah non organik ya. Kayak yang pertama itu sampah organik ya, kayak dari sayuran, buah-buahan ya, sisa-sisa makan. Kemudian yang gambar kedua itu botol plastik ya. Kalau saya botol plastik itu saya nggak masukin ke tong sampah yang dekat rumah. Ya, saya kumpulin botol plastik di karung, saya kasih ke pemulung. Ya, terus kertas-kertas juga saya nggak kasih ke tong sampah yang di di kelurahan saya. Ya, saya kasih ke gerobak-gerobak yang lewat, saya kumpulin sampai 20 kilo Bu. Ya, itu banyak dari ya segala macam kertas. Kalau dosen banyak banget ya kertas itu. Kemudian yang ketiga itu sampah limbah berbahaya ya, seperti baterai ya, lampu neon, jarum suntik ya, seperti itu. Bahkan kalau saya lihat di YouTube di Jerman itu buang sampah baterai itu khusus ya. Jadi kita nggak boleh buang baterai sembarangan ya. Bahkan saya sampah baterai itu saya masukin plastik, saya kumpulin.
ya saya taruh di pinggir tempat sampah. Ya, ini bagaimana kita pilih sampah ya, sampah organik, non organik, dan sampah berbahaya. Jadi diharapkan setelah ini kita itu sudah membuat di rumah mengolah sampah organik ya. Jadi sampah-sampah kayak bekas sayur, buah-buahan itu disisihin ya. Kirim gitu ya, jadi kita nggak ada proses memasak di rumah gitu, jadi minim ya. Nah, tapi seandainya kita masih menggunakan minyak goreng untuk kebutuhan memproses makanan di rumah, nah ini kan harus ada sisa ya, ada limbah ini. Jadi menurut data ini dari tahun 2019 itu ke tahun 2020 meningkat ternyata ya, kebutuhan konsumsi minyak goreng. Dan rata-rata konsumsi itu sampai rumah tangga, ya, ini menurut data hasil survei juga, itu sekitar 2-4 liter per bulan. Dari survei yang saya lakukan sebenarnya ada paling banyak adalah 2 kali sekitar 40%. Itu orang-orang yang sebenarnya sudah sadar akan kesehatan. Karena semakin banyak penggunaan menggoreng minyak goreng ini, kadar karbon yang ada dalam minyak goreng ini akan semakin tinggi dan itu membahayakan kesehatan. Nah, krusial sekali bagi kita ya, karena sampah itu tadi kalau tidak kita tidak kita olah ataupun kita biarkan ataupun kita buang secara cuma-cuma, yaitu akan bisa menimbulkan berbagai macam masalah ya, salah satunya misalnya penyakit ataupun bau ya. Nah, kalau dari data itu kita lihat Ibu bahwasanya komposisi sampah itu berdasarkan sumbernya itu paling banyak itu adalah sampah yang berasal dari sampah rumah tangga ya. Nah, kemudian dapat kita lihat dari sana tuh ya, dari data tersebut. Nah, jadi tentu saja ini sangat memprihatinkan kita sekali ya. Jadi sekarang kita mulai ya, sama seperti yang dikatakan oleh bapak maupun ibu yang sebelumnya ya, bagaimana kita memulai untuk mengolah sampah itu dari kita sendiri ya. Nah, next slide. Nah, ibu mungkin sudah tahu ya, karena ini kita gunakan sehari-hari ya, jeruk ini berbagai macam jenis jeruk ya. Nah, kulit itu bisa kita manfaatkan ya. Baik Ibu, nanti kita akan praktek ya Ibu ya, bagaimana kita mengolah kulit jeruk ini menjadi pembersih alami. Nah, mungkin Ibu sudah pernah sebelumnya mungkin mengolah seperti ekoenzim ya Bu ya. Nah, ini kalau ekoenzim kan dia dari berbagai macam jenis kulit ya, limbah sampahnya ya, buah-buahan atau sayuran ya.